Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kenalin, nama aku Yasmin. Jadi hari ini aku bakal ngejelasin tentang tugas dan wewenang lapas. Kalian sering dengar gak sih tentang lapas? Ya, lapas, lembaga permasyarakatan atau yang sering dikenal dengan penjara. Kalian familiar kan sama penjara? Kayak di pikiran kalian tuh kayaknya serem banget gak sih penjara? Kayak film-film gak sih? Kayak di film The Platform gak sih? Yang kayak makanannya itu dari lantai atas, terus semakin ke bawah makanannya itu semakin sedikit dan berkurang. Emang iya seserem itu ya? Jadi lapas sendiri adalah merupakan tempat yang berfungsi untuk melakukan pembinaan kepada narapidana dan anak didik permasyarakatan untuk membina mereka sebelum kembali berkehidupan di masyarakat gitu loh. Jadi kayak orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana sebelum dikembalikan lagi ke masyarakat itu dididik dulu, dibina dulu supaya tobat gitu, biar dia tuh nggak ngelakuin kesalahan yang sama kayak mantan kamu. Pas itu nggak seserem yang di pikiran kalian kok guys. Jadi kalau misalnya kalian pernah ngelakuin kunjungan ke lapas, di sana itu tuh kayak orang-orang di sana tuh nggak seserem diperlakukan seperti di film-film, apalagi film The Platform. Itu nggak seserem itu guys. Jadi orang-orang warga binaannya, sebutannya kan warga binaan, jadi mereka itu di sana tuh dibina, kayak kegiatannya senam, bikin kerajinan, jualan kerajinannya itu, terus juga bahkan ada sekolahnya loh. Kalau kalian mau tahu, ada sekolahnya buat lapas anak itu ada sekolahnya. Terus mereka juga kegiatan seperti masyarakat aja, supaya apa ya, supaya nanti kalau misalnya mereka sudah keluar dari lapas itu bisa berintegrasi dan bersatu kembali dengan masyarakat tuh dengan baik gitu. Jadi nggak akan seserem yang pikiran kalian gitu guys. Nah, buat tugas dan wewenangnya, kemarin gue udah ngelakuin wawancara di lapas Serang. Gue udah wawancara salah satu petugasnya langsung tentang tugas dan wewenangnya dan apakah sesuai gak sih sama realita yang ada gitu, sesuai gak sih sama yang undang-undang nih ngejelasin tentang tugas dan wewenangnya, apakah sesuai sama realitanya gitu guys. Jadi buat kalian penasaran sama videonya, video wawancara gimana, yuk kita tonton yuk. Perkenalkan Pak, nama saya Aulia Sunandila, saya dari kampus Untirta, jurusan Hukum. Saya ingin menanyakan perihal tugas dan wewenang tugas lapas itu sebenarnya kayak apa aja sih Pak? Perkenalkan, saya Rusna. Saya di sini tugas sebagai P2U, tugas pintu utama. Jadi pintu utamanya ini di sini. Kalau untuk tugas dari lembaga pemasyarakatannya dulu ya, yaitu melakukan pengamanan, pembinaan sesuai undang-undang pemasyarakatan. Nah, nanti di dalam lapas ini banyak tugasnya, berbagai subseksi, beda-beda. Pembinaan itu dibawahi oleh Binadik, kasih Binadik, yaitu kasih binaan dan pendidikan. Di situ bertugas untuk membina bakat kepribadian seperti futsal, voli, olahraga ataupun musik seperti itu. Nah, ada juga tugas pengamanan, yaitu di bawah KPLP, Kepala Pengamanan Lapas, yang dikepalai oleh Kepala KPLP. Nah, KPLP ini mempunyai cabang bawahan, yaitu regu pengamanan dan staf KPLP. Untuk regu pengamanan itu ada 4, itu sip-sipan. Itu dia bertugas di lapangan, mengawasi kegiatan narapidana, memantau kontrol keliling ke blok-blok warga binaan. Adapun staf KPLP nggak jauh beda tugasnya, hanya bagian lebih ke administrasinya itu ada di staf KPLP. Tetap mereka juga melakukan controlling secara berkala ke dalam. Terus untuk wewenang ya, untuk wewenang lapas sendiri kan itu mempunyai kewenangan lembaga, namanya lembaga pemasyarakatan, yaitu tempat warga binaan ataupun narapidana menjalani
pidana, menjalani pidana. Jadi setelah dari pengadilan diputus, itu dioper ke lapas, jadi tempat terakhir sebelum dia kembali ke masyarakat. Mungkin itu sih. Apakah tugas dan wewenang yang udah Bapak jelaskan barusan itu sesuai dengan realitanya? Untuk yang saya jelaskan sesuai realita untuk di lapas Serang ya, lapas Serang. Tapi untuk di lapas lain ataupun ada lapas ada rutan loh. Ada wawancara ke rutan nggak? Enggak, apa sih? Saya terangin aja ya. Untuk rutan itu rumah tahanan. Jadi terpidana atau tersangka yang sudah ditangkap oleh polisi terus disimpan di rutan biasanya sebelum melaksanakan putusan pengadilan. Nah, kadang di rutan ini bisa merangkap sebagai lapas juga. Jadi sudah diputusi pengadilan, dia tetap berada di rutan. Nah, untuk lapas Serang sendiri yang saya ketahui sih sudah sesuai tugas dengan wewenangnya. Adapun beberapa tahun lalu pernah ada tahanan di sini, tahanan sementara, sedangkan fungsinya tahanan itu adanya di rumah tahanan atau rutan kayak gitu. Karena berhubung ada surat perintah dari entah kejaksaan dari apa, ya kita terima gitu untuk menahan sementara ini. Itu aja sih. Itu kalau misalnya tahanan sementara itu kira-kira tahanan apa? Untuk tahanan sementara ya, kalau yang di rutan itu dia belum ada putusan pengadilan, vonis berapa tahun kayak gitu, belum divonis. Jadi dia nunggunya di rutan. Itu sih. Kalau misalnya sampai di rutan tetap di rutan, walaupun dia udah bervonis, kenapa? Biasanya itu masa tahanannya nggak lebih dari 2 tahun kayak gitu, ataupun ada hal-hal khusus lah yang diperbolehkan gitu.